Nah, selanjutnya kita bakal artikan apa pengertian dari lookalike audience di sini ya. Nah, Nah, kalau lookalike audience ini kurang lebih sama seperti custom audience. Kita bakal bikin dulu iklan di sini untuk menambah apa? Menambah pixel, menambah database. Ketika sudah banyak orang yang direkam di bagian database-nya, di bagian pixelnya, itu semua akan direkam sama pixel sebagai sumber utama. Nah, di sini dia juga bakal ditempatkan di tergantung platform yang kita pakai. Seperti di landing page, seperti di halaman, atau mungkin di video. Bebas. Ntar kita coba praktekkan gimana cara ngambil pixel dari sana. Nah, sama juga, ini fungsinya adalah menarik kembali orang-orang yang sudah pernah nonton iklan kita. Terus bedanya apa sama custom audience, Kang? Nah, bedanya kalau lookalike audience dia lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena dia tuh urutan ketiga atau tingkatan ketiga setelah targeting racikan masuk custom audience. Setelah custom audience masuk ke bagian lookalike audience. Nah, kenapa lebih bagus? Karena orangnya baru. Kalau kemudian dia tuh orangnya sama. Mungkin gini, kalau kemudian saya pernah ketembak iklan teman-teman hari kemarin. Terus hari ini teman-teman bikin iklan yang targetingnya adalah kemudian dengan sumber yang saya pernah masuk ke sana, entah landing page, entah halaman. Nah, hari ini saya ketembak lagi, besok ketembak lagi, lusa ketembak lagi. Mungkin karena teman-teman pakai kemudian dan iklannya nyala terus. Jadi saya ketembak lagi, ketembak lagi, ketembak lagi. Jadi terus-terusan kehantui gitu. Dengan tujuan kalau saya sering nonton mungkin bakal terjadi closing. Atau mungkin saya bakal penasaran, bakal klik lah iklannya. Nah, entar di landing page baru kita hajar habis-habisan. Bakal mereka beli atau enggaknya masuk ke bagian landing page. Inilah fungsi kita pakai landing page. Nah, itu kalau kemudian orangnya sama. Nah, kalau lookalike audience orangnya berbeda. Tapi dia tuh serupa dengan dia. Dia siapa? Custom audience. Di bagian apa? Hobinya, jabatannya, statusnya, demografisnya, kesukaannya. Jadi syaratnya tadi saya bilang di awal, kalau teman-teman ingin pakai lookalike audience, harus bikin dulu custom audience. Dan harus sudah pernah dipakai buat iklan. Biar apa? Biar kelihatan potensinya. Bagus atau enggak nih custom audience-nya. Kalau misalkan bagus, tandanya orang-orangnya berkualitas. Entah bagian hobinya bagus, entah bagian jabatannya bagus, entah bagian bagian apa namanya gelarnya, atau mungkin juga jabatan, atau mungkin juga status. Nah, terus kalau kita tingkatkan ke lookalike audience, kita akan menembak orang yang sama. Tapi bukan orang itu. Tapi dia tuh serupa. Dengan siapa? Dengan dia. Dengan custom audience-nya. Contoh seperti saya tadi. Kalau custom audience, dia bakal nembak lagi ke saya iklannya. Selama 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tergantung meta pengen nembak berapa kali ke saya. Nah, itu kalau custom audience. Nah, kalau lookalike audience, teman-teman pakai custom audience sebagai sumbernya. Dan bakal ditingkatkan ke lookalike audience. Nah, kalau collect audience orangnya itu bukan saya lagi, tapi yang serupa dengan saya. Entah bagian hobinya, mungkin saya suka main bola, jadi bakal nargeting orang-orang yang suka sama saya juga, yang memang dia tuh suka sama main bola juga. Entah bagian jabatannya, dia itu sebagai digital marketing, sebagai advertiser, sebagai content creator, sebagai website builder dan sebagainya. Entah di bagian statusnya menikah, atau mungkin di bagian jabatannya freelancer dan sebagainya. Jadi dia tuh bakal nembak orang-orang yang serupa dengan dia di sumber custom audience hobinya, jabatannya, statusnya, dan apapun. Jadi kenapa lebih bagus? Karena orangnya baru. Tapi dia udah punya rata-rata, udah punya standarnya, patokannya udah jelas. Hobinya, jabatannya, statusnya, dan seterusnya. Jadi memang ada potensi mereka bakal beli produk kita. Makanya tadi di awal, kita harus testing dulu sama custom audience. Bagus nggak nih dipakai buat iklan? Kalau misalkan ketika dipakai custom audience iklan ternyata nggak profit, ya percuma kita tingkatkan audience, takutnya juga nggak profit. Karena kenapa? Karena standarnya aja nggak masuk di lookalike audience, nggak masuk di kategori profit untuk iklan kita. Jadi kalau bisa, ketika teman-teman ingin pakai custom audience dan juga udah coba, udah bagus, udah profit, udah banyak menghasilkan kemasingan, barulah tinggalkan ke lookalike audience dengan harapan orangnya tuh bakal fresh, orangnya baru. Jadi mereka-mereka tuh baru pertama kali lihat iklan kita. Cuman standarnya sama seperti si custom audience, hobinya, jabatannya, atau mungkin juga status dan sebagainya. Contoh teman-teman lagi jual e-course atau mungkin lagi jual laptop deh. Teman-teman bergerak di bidang laptop. Terus teman-teman bikin iklan targeting racikan, udah bikin bagus, profit, winning, ditingkatkan ke kemudian untuk retargeting orang-orang yang belum beli. Ketika udah pakai retargeting kemudian bagus juga, winning juga, profit juga. Dan ternyata pas dipakai ke audience juga semakin bagus. Karena kenapa? Karena modelnya udah pertama menghasilkan profit, tandanya orang-orangnya memang suka sama laptop.
Mungkin bagian jabatannya mereka sebagai office staff atau mungkin sebagai digital marketing. Terus kita tingkatkan ke lookalike audience, orangnya pasti bakal baru. Cuman dia tuh standarnya orang-orang yang suka sama digital marketing atau suka sama laptop. Jadi memang potensinya bakal lebih besar. Cuman syaratnya tadi di awal harus pede dulu sama pisau teman-teman. Dan semuanya berawal dari targeting racikan. Kita nggak bisa tiba-tiba ke lookalike audience kalau kita belum bikin targeting racikan, kalau misalnya belum banyak menerima database, dan juga kalau belum di testing di bagian custom audience-nya. Jadi kita belum bisa masuk ke lookalike audience. Makanya sabar, kita harus bakal bikin dulu si bagian targeting racikannya, teman-teman.